Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tio Fernanda. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas B. Di sini saya akan memenuhi tugas materi tentang agama, yaitu tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu sendiri meliputi 4, yaitu sumber hukum Islam menurut Al-Quran, kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Al-Quran berarti sumber hukum Islam menurut saya, yang saya kutip dari berbagai kitab atau media buku, yaitu sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Jadi dengan demikian yang dimaksud dengan sumber hukum Islam, segala sesuatu yang dijadikan dasar acuan atau pedoman syariat Islam. Nah, sumber hukum Islam ini meliputi Al-Quran. Dengan demikian pengertian Al-Quran adalah menurut etimologinya, yaitu Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang artinya qara'a yaqru'u qira'atan atau Qur'anan. Sedangkan menurut ulama fikih, menafsirkan Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan pada Rasulullah dengan bahasa Arab, merupakan mukjizat dan riwayat secara mutawatir. Mutawatir itu berkesinambungan, serta orang yang membacanya akan mendapatkan pahala. Makanya Al-Quran itu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbahasa Arab. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tinggal di negara Arab, wajar ketika Al-Quran itu berbahasa Arab. Nah, yang kedua masih tentang Al-Quran. Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Yang pertama itu pedomannya adalah tidak memberatkan, adamul haraj. Contohnya, sholat dilaksanakan dengan berdiri, duduk miring, isyarat dan lain-lain. Nah, ketika kita sakit itu tidak bisa berdiri, ya kita bisa duduk atau tiduran. Itu Al-Quran dalam menetapkan hukumnya. Yang kedua, meminimalisir beban, qilatul kalif. Contohnya jamak dan qasar dalam perjalanan. Ketika kita berada di perjalanan jauh, contohnya kita masih diwajibkan harus melaksanakan sholat walaupun demikian gitu. Artinya kita harus menjama dan mengqasarnya. Yang ketiga yaitu berangsur dalam menetapkan hukum, al-tadrij. Contohnya kayak hukum haramnya khamar dan arak. Nah, selanjutnya dasar Al-Quran menetapkan hukum Islam terdapat pada surat Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi wa'anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadaika minal kitabi wa muhaimina. Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang dibenarkan sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Ya, selanjutnya fungsi Al-Quran itu sendiri adalah, saya menyebutkan di sini hanya satu, padahal masih banyak karena keterbatasan waktu. Yang pertama, Al-Quran fungsinya yaitu
sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia. Terdapat dalam firman Allah Quran surat Al-Jathiyah ayat 20 yang berbunyi hadza basarul linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakininya. Nah, artinya ketika kita mengarungi kehidupan di dunia ini, bahkan persiapan di akhirat, maka Al-Quran itu fungsinya sebagai petunjuk hidup manusia. Selanjutnya sumber hukum yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah menurut bahasa mempunyai beberapa pengertian, yaitu jadi, dekat, qorib, dan berita, khobir. Adapun pengertian hadis, al-hadis menurut istilah ahli hadis yaitu ma usifu sallallahu alaihi wasallam qawala awa fi'ala aw takrira aw tahwaha, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perbuatan ataupun perkataan, ketetapan, takrir, dan sebagainya. Artinya secara gampangannya, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi dari segi ucapan, pergerakan, perkataannya itu adalah hadis. Adapun macam-macam hadis yaitu yang pertama hadis qauliyah atau hadis perkataan, yaitu hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah yang kemudian dinukil oleh para sahabat dalam bentuk yang utuh sepertinya. Seperti apa? Yang berikutnya yaitu hadis takririyah ataupun ketetapan. Hadis takririyah yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Sikap dan diam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut dipandang sebagai persetujuan. Nah, yang ketiga yaitu sumber hukum yang ketiga adalah ijma. Ijma ini menurut bahasa kesepakatan, sedangkan menurut istilah ini ijma adalah kesepakatan para mujtahid atas suatu hukum. Adapun dasar ijma ditetapkan sebagai sumber hukum yaitu terdapat pada firman Allah Quran surat An-Nisa yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasulullah SAW sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami memasukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Ya, sumber hukum yang keempat yaitu ijma. Ijma menurut bahasa adalah kesepakatan, sedangkan menurut istilah adalah kesepakatan para mujahid atas dasar suatu hukum. Nah, di sini dasar ijma dijadikan sebagai sumber hukum Islam terdapat pada surat An-Nisa yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasulullah SAW sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami memasukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya seperti kembali. Nah, di sini selanjutnya yaitu rukun dan syarat ijma. Kesepakatan seluruh ulama. Jika tidak ada kesepakatan, maka bukan ijma namanya. Nah,
Mari kita rinci syarat ijma yang pertama, yaitu tentang dalam jumlah banyak. Yang kedua, seluruh mujahid menyetujui hukumnya. Apabila ada salah satu mujahid yang tidak menyetujui, maka bukan dinamakan ijma. Yang ketiga, menjauhi hal yang bid'ah. Yang keempat, bersandar pada hukum syariat Islam. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang sumber-sumber hukum Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena dalam proses belajar. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.